Halo teman-teman semua, halo juga Carlo. Halo juga untuk kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik semua yang di rumah, dimanapun yang lagi ikut ibadah PT hari ini nih. Pastinya kita sudah semangat dan bersukacita untuk beribadah hari ini kan? Iya bener banget, di hari Minggu yang cerah ini, ayo kita semangat untuk memulai HMPT kita. Untuk membakar semangat kita, mari kita berdiri dan nyanyikan Mars PT GPIB. Teman-teman masih dalam posisi berdiri, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. 7 hari dalam 1 minggu sudah kita lewati bersama, dengan penyertaan Tuhan Yesus di setiap detiknya. Hingga saat ini kita masih bernapas, itu semuanya karunia Tuhan Yesus saja loh. Iya bener banget loh Okta, tidak satu hari pun kita berhasil lalui tanpa penyertaan Tuhan Yesus loh. Untuk itu kita patut bersyukur atas itu semua dengan menyanyikan Gita Bakti 86 bait yang pertama dan keempat. Aku bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdoa untuk memasuki ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah yang berada di atas kerajaan surga, Tuhan, kini kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Tuhan berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang aku mengajak teman-teman nih dan kakak-kakak semua untuk membaca Mazmur pujian dari Mazmur 113 ayat yang pertama dan ke-9. Kita baca secara berbalasan ya. Aku baca kalimat yang tercak keluar, sementara Okta dan teman-teman baca kalimat yang tercak ke dalam. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat, ke langit dan ke bumi, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan.
bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah. Sebagai ibu anak-anak penuh sukacita, haleluya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan memasuki pelayanan firman pada hari ini. Pelayanan firman pada hari ini adalah kajeri. Tentunya banyak hal yang bisa kita pelajari nih dari firman Tuhan hari ini. Iya gak Carlos? Iya bener banget juga Okta. Jadi gak sabar ya buat belajar bareng tentang firman Tuhan lagi. Untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kakak berharap kita semua sehat-sehat. Kakak senang sekali juga hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah berkumpul bersama kakak dan adik layan untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami hikmat. Sungguh Tuhan, kami mohon agar sungguh kami bisa paham dan mengerti akan firman yang kami baca. Dan Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari apa yang kami pahami dari firman-Mu. Layakkan kami Tuhan membaca firman-Mu, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan kitab di pagi hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Kakak ulangi. Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya, seperti yang sebenarnya.
bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Oke, kalau kita baca dari perikop judulnya, tentang saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Sebelum kita masuk ke perikop, sedikit aja yang kakak mau ingatkan kembali tentang cerita Yusuf. Kita sudah tahu semua, itu sejak dari waktu kita mungkin di PA, waktu di pelayanan anak, waktu kita masih anak-anak, kita juga sudah diceritakan tentang cerita Yusuf. Nah, dari cerita Yusuf ini kakak cuma mau ambil 2 hal yang untuk mengingatkan kembali kepada kita. Yang pertama, paling tidak ada 2 hal yang kakak catat tadi itu. Yang pertama, Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak mendendam. Ketika kita tahu ceritanya, pada saat dia dibuang ke Mesir, pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf untuk kali berikutnya ketemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak membalas apapun. Dia tidak membalas semua kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Yang pertama, Yusuf tidak mendendam. Poin yang kedua, Yusuf tetap menyayangi dan mengasihi saudara-saudaranya. Jadi menurut kakak ada 2 hal yang berbeda, mendendam atau tidak, mau membalas atau tidak. Nah, Yusuf tidak membalas. Poin yang kedua, kalaupun dia tidak membalas, tapi dia tetap menyayangi dan mengasihi saudara-saudaranya. Paham ya? Nah, 2 hal ini yang paling tidak kakak dapat latar belakang cerita tentang Yusuf yang bisa kita teladani. Mari kita masuk ke perikopnya. Perikop hari ini tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Oke. Nah, di sini cukup panjang ayatnya dari ayat 1 sampai 14. Nah, paling tidak kita bisa baca bahwa ini adalah percakapan antara Yehuda dengan Yakub, ayahnya. Memang agak panjang, tapi kita bisa lihat bahwa adanya negosiasi antara Yehuda dengan Yakub. Kalau misalkan di perikopnya ini adalah kedatangan kedua kalinya, berarti pasti ada kedatangan yang pertama kalinya. Ketika Yehuda dengan saudara-saudaranya datang pertama kalinya untuk ke Mesir membeli bahan-bahan makanan karena terjadi kelaparan yang panjang, kelaparan yang parah hampir di semua tempat. Nah, akhirnya mereka, Yehuda dan saudara-saudaranya, diutus oleh ayahnya untuk membeli bahan makanan di Mesir. Sampailah bertemu dengan Yusuf. Ketika itu Yusuf sudah menjadi orang kedua terpenting di Mesir, penguasa. Dan di saat itu juga Yusuf menyadari bahwa ini adalah saudara-saudaranya. Cuman memang pada saat menyadari, Yusuf belum
jujur atau belum memberitahu bahwa dia adalah Yusuf, saudara-saudaranya yang pernah dibuang. Dia sengaja untuk tidak memperkenalkan diri dulu, dan akhirnya dia dapat informasi bahwa adiknya Yusuf itu adalah anak terakhir, tapi ternyata dia punya adik lagi. Setelah Yusuf sudah tidak dengan mereka, ayahnya Yakub punya anak lagi yang paling terakhir namanya Benyamin. Nah, singkat cerita, pada saat Yusuf sudah mengetahui itu, Yusuf meminta untuk saudara-saudaranya Yehuda dan saudara-saudaranya ini untuk kembali ke negeri mereka, tempat tinggal mereka, dan menjemput Benyamin bertemu dengan Yusuf. Tapi dengan catatan agar menjadi jaminan, Simeon, salah satu saudaranya Yehuda, ditahan sama Yusuf dan menjadi tawanan, lebih kurang seperti itu. Oke, datanglah kesempatan untuk kedua kalinya, yaitu perikop kita hari ini. Ternyata dari ceritanya, saking begitu hebatnya kelaparan yang dihadapi, bahan makanan yang bahkan sudah dibawa dari Mesir, yang sudah diambil oleh Yehuda dan saudara-saudaranya, habis. Bahan makanan mereka habis. Pada saat di tempat tinggal mereka kebingungan. Yakub pun bilang, kalau memang uang itu masih ada, kalau kalian bisa baca perikop berikutnya, saudara-saudara Yusuf yang pergi ke Mesir, ketika sudah tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, Yusuf dengan rasa belas kasihan tetap memberikan bekal makanan tanpa harus mengambil uang yang mereka bawa untuk membeli. Jadi gratis dikasih makanannya, dan uang yang mereka bawa yang seharusnya saudara-saudaranya itu bayar tidak diambil oleh Yusuf dan dikembalikan juga. Uangnya tetap utuh dan juga makanannya dapat. Nah, dengan itulah, dalam kondisi yang begitu luar biasanya kelaparan hebat, Yakub bilang, kalau memang masih ada uang, coba deh beli lagi bahan makanan di Mesir. Kamu kembali ke sana. Karena makanan kita ini yang kamu dapat tidak cukup untuk kita semua. Yehuda bilang, boleh kalau misalkan mau balik lagi. Tapi apakah aku boleh bawa adik bungsuku, anak terakhirmu itu, Benyamin? Disitulah baru ada komunikasi antara Yehuda dengan Yakub. Terjadilah tarik ulur. Ketika Yehuda bernegosiasi dengan Yakub, ayahnya, kami tidak akan balik kalau tidak bisa mengajak Benyamin. Karena petinggi Mesir berbicara bahwa dia ingin bertemu dengan adik bungsu kami, yaitu Benyamin. Mengingat masa lalu yang begitu pahit bagi Yakub, ketika anak terakhirnya mati, mungkin kabar yang sebenarnya tidak benar yang disampaikan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf itu dimakan oleh binatang buas, sedangkan mereka itu malah menjual Yusuf, itu menjadi traumatik. Itu jadi trauma, bikin takut si Yakub. Yakub bilang, enggak, aku nggak akan mengizinkan anakku. Aku sudah kehilangan anak terakhirku, Yusuf. Sekarang aku sudah punya Benyamin, dan kalian mau mengambilnya lagi. Gitu. Terjadilah perdebatan. Tapi di sini Yehuda dengan kerendahan hati bernegosiasi, berbicara dengan ayahnya. Kalau memang perlu, aku akan menjadi jaminan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Dengan kerendahan hati, Yehuda bilang, kalau misalkan pakai bahasa kita sehari-hari ya, Pak, tolong Pak, kalau memang kita mau hidup dan kita masih bisa makan, kita bisa dapat bahan makanan, satu-satunya jalan ya adalah memenuhi apa yang diinginkan oleh petinggi Mesir. Bilang, dia ingin bertemu dengan adik terakhirmu, Benyamin, ya kita harus seperti itu Pak. Kalau tidak, kita akan mati kelaparan, kita nggak bisa datang sana untuk beli makanan, beli bahan makanan. Dengan negosiasi yang baik, bicara yang baik-baik, dan dengan jaminan. Dia bukan hanya, Yehuda ini bukan hanya berbicara, ya, kami mohon, kami bicara baik-baik, tapi dia bukan hanya berbicara dengan baik, tapi dia juga memberikan jaminan. Memberikan jaminan bahwa kalau memang harus berdosa, biarlah aku yang berdosa kalau sampai aku tidak bisa mengembalikan Benyamin di depan hadapanmu sekarang, nanti pada saat kami kembali.
ada hal yang bisa kita ambil dari cerita di hari ini. Bahwa sebagai anak, ketika dia berbicara dengan orang tua, berbicara dengan sopan, berbicara dengan baik-baik, ngobrol dengan baik-baik. Sampai akhirnya, ketika Yehuda sudah berbicara dan memberikan jaminan, berbicara dengan baik dan memberikan jaminan, Yakub pun mengizinkan dan merelakan. Karena alasannya ada dua. Pertama, dia menyerahkan semuanya karena dia percaya Tuhan yang pimpin hidupnya dan keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus melakukan hal itu untuk memperpanjang hidup keluarganya, untuk mendapatkan makanan, bahan makanan itu. Tapi ya dengan resiko, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, ya anaknya mungkin bisa hilang lagi, sama kayak waktu kejadian Yusuf. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-14. Ketika Yakub mengiyakan atau mengizinkan untuk membawa Benyamin. Kakak bacakan, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu yang dimaksud adalah petingginya Mesir, yang tak lain adalah Yusuf. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Dan mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Di situ bisa menggambarkan bahwa Yakub menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. Yang pertama. Dan yang kedua, dia mau lakukan sesuatu. Salah satunya adalah dia sacrifice, kayak ya sudah, kalau memang harus Benyamin dibawa ke sana, bawalah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting aku sudah pasrahkan sama Tuhan. Nah, dari perikop kita hari ini, paling tidak ada dua hal kesimpulan yang kakak dapat. Yang pertama, kita belajar beriman kepada Tuhan, seperti Yakub beriman kepada Tuhan. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lihat sama, yang bisa kita lakukan seperti Yakub. Yang pertama, belajar beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan di setiap pergumulan atau permasalahan yang kita hadapi atau apapun yang kita rencanakan adalah hal yang terbaik, semuanya adik-adik. Itu adalah hal yang terbaik. Karena kenapa? Hidup kita punya Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, seperti porsinya Tuhan, ketika hal yang tidak bisa kita kontrol, sesuatu hal yang tidak bisa kita lakukan, ataupun sudah mentok, misalkan udah mentok nih, udah nggak nyampe, udah kita nggak bisa lakukan itu adalah porsinya Tuhan, dimana kita tidak bisa kontrol. Nah, sesuatu yang bisa kita kontrol, diri kita, usaha kita, itu porsinya kita dalam menghadapi permasalahan, pergumulan, atau merencanakan sesuatu. Seperti adik-adik lagi mau menghadapi ujian, atau seperti adik-adik lagi menghadapi permasalahan dengan orang tuanya, mau masuk SMA mana, atau mau masuk SMP mana, atau mau masuk kuliah tempat mana. Nah, porsinya Tuhan, biarkan itu menjadi porsinya Tuhan. Porsinya kita lakukan porsinya kita. Apa yang kita bisa lakukan yang terbaik, itu porsi kita. Apa yang tidak bisa kita kontrol, itu porsinya Tuhan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, cara komunikasi yang baik ketika kita menghadapi permasalahan. Terlebih khusus dalam perikop ini tentang percakapan antara anak dan orang tua. Kakak mau kasih contoh simpel ketika kakak dulu waktu SMA. Contoh kakak mau kesaksian aja. Ketika waktu itu kakak coba untuk belajar meningkatkan nilai sekolah, nilai raport yang ada di sekolah, dan sudah mulai naik sedikit demi sedikit, tapi di satu waktu turun nilainya. Kenapa? Itu karena adanya aktivitas yang begitu banyak. Salah satunya pelayanan, dan juga mungkin ada les yang diwajibkan oleh sekolah di luar mata pelajaran yang memang harus kita pelajari atau kita sekolah gitu. Nah, di situ orang tuaku bertanya, "Kenapa, Jer? Kenapa kok bisa nilai turun?" Ya, kalau misalkan memang kakak mau pakai emosinya kakak tidak berdoa, kakak bilang, "Mama masa nggak tahu sih?" Gitu loh. Mama masa nggak tahu kalau aku juga ada pelayanan di gereja, kalau aku juga ada les yang memang harus dia wajibkan ikut, walaupun itu bukan pelajaran inti. Nah,
Ya kalau memang itu memang udah membuat aku capek, aku mohon pengertiannya Ma gitu loh. Jangan marah-marahin Jerry gitu aja. Nah udah, kalau kakak tidak berdoa, tidak minta hikmat, jadinya seperti itu, saling emosi. Akhirnya mama juga bisa marah sama Kak Jerry. Oh jadi gitu ya, bla 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 dan seterusnya. Tapi kalau kita berdoa, minta hikmat sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat untuk kita berkomunikasi dengan baik. Ma, Jerry minta maaf kalau ada salah, nilai Jerry turun. Jerry aku Jerry salah. Jerry belum bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi Jerry juga tidak bisa, Ma, meninggalkan pelayanan dan juga les yang mungkin sudah diminta sama sekolah untuk ikut. Dan itu wajib. Di semester berikutnya Jerry akan coba lebih baik lagi, Mam. Tolong bantuin Jerry, Mam ya. Jerry minta maaf kalau ada salah. Jerry yakin Jerry bisa di semester berikutnya untuk tetap menjaga nilai, bahkan naik, tapi dengan menjalani aktivitas yang lain seperti pelayanan dan juga les yang ada. Oke, kata Mama, ya sudah. Kamu yang penting bisa atur itu dengan baik. Mama tidak mau lihat kalau misalkan nanti kamu jadi nggak naik kelas atau apa-apa. Selesai. Permasalahan bisa selesai dengan komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Nah, dua hal ini yang kita bisa pelajari adik-adik. Yang pertama, belajar untuk beriman seperti Yakub. Beriman ketika menghadapi pergumulan. Beriman sama Tuhan, percayakan semua sama Tuhan, apa yang tidak bisa kita kontrol, lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Kedua, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Seperti contohnya Yehuda. Yehuda dia bisa berbicara dengan baik, menjelaskan semuanya, tanpa harus membentak, tanpa harus emosi, dan dia berikan jaminan. Dan dia berusaha untuk memenuhi jaminan yang dia berikan untuk Yakub. Ketika Yehuda harus membawa Benyamin ke Mesir. Dua hal yang bisa kita ambil. Belajar, sekali lagi, ini pengulangan, kakak ulangi, karena ini sesuatu hal yang penting buat kita semua. Satu, belajar beriman dan percaya sama Tuhan, menyerahkan pergumulan kita. Yang kedua, komunikasi yang baik. Apapun lah ya, mungkin bukan dengan orang tua. Kita bukan hanya kita dengan orang tua, tapi kita dengan sesama. Ya, dalam perikop ini adalah contohnya orang tua dengan anak. Tapi setiap kamu menyelesaikan masalah, mencari solusi, berkomunikasilah dengan baik dengan sesama. Apapun pergumulan kalian, dengan teman, sahabat, keluarga, orang tua, dan dimanapun kalian berada. Itu aja firman Tuhan yang kita bisa ambil hari ini. Kakak berharap, walaupun memang singkat, tapi kita semua bisa mengerti dan paham. Dan dengan kekuatan Tuhan bisa lakukan apa yang kita pahami. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bukan hanya baca dan mengerti, tapi dia bisa melakukannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk bisa lakukan apa yang kami pahami dari firman yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Kak Jerry sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini aku belajar bahwa kita harus bisa beriman kepada Tuhan dan berkomunikasi dengan sesama dengan baik. Wah, banyak banget kan yang kita pelajari bersama dari firman Tuhan tadi. Marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Bila Toban Keras Melanda Hidupmu. Bila toban keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berpatokan satu-satu hitungan. Banyak informasi baru nih Carlos dan teman-teman untuk PT. Mari simak yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak di sini. Kakak mau kasih tahu kalian warta PT untuk hari ini.
Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman kalian yang melayani pada hari ini. Untuk pelayan firman-Nya, ada Kak Jerry. Untuk litur Ghost-nya ada teman-teman kalian nih, Okta dan Carlos. Untuk pemusiknya, ada Kak Handri dan kakak sendiri. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di umur yang baru. Yang ketiga, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Bisa melalui QR Code ini. QR Code ini terhubung ke BNI, BCA, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Atau adik-adik juga bisa titipin ke mama papanya. Yang terakhir, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti IHMPT jam 11, baik itu via Zoom atau via YouTube. Itu aja Warta PT untuk hari ini. Selamat lanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih banyak Kak Brenda untuk Warta PT-nya loh. Kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Aku harap firman Tuhan yang tadi disampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan juga firman-Nya bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari berdiri dan kita menyanyikan Gita Bakti 277 bait 1 dan 2, firman Allah sudah kau dengar. Sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah dapat kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai beri segera Tuhan untuk dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai beri segera Tuhan untuk dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup ibadah, mari kita bersama-sama berdoa syafaat dan memohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Dan pimpinan-Mu Tuhan bagi kami untuk bisa mengikuti ibadah. Terima kasih untuk segalanya. Mampukan kami Tuhan, kami mohon Padamu berikan kami kekuatan dan hikmat untuk bisa melakukan apa yang kami pahami dari firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari berikutnya. Tolong Tuhan juga untuk setiap hal yang kami gumuli, apapun secara pribadi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB, khususnya untuk GPIB Shalom, untuk Bapak Pendeta Mainaki sebagai Ketua Majelis Jemaat, dan juga Ibu Pendeta Heni Sukmono juga Tuhan sebagai Pendeta Jemaat. Tolong berkati Tuhan setiap pelayanan mereka, keluarga mereka yang mendampingi juga Tuhan, tolong berikan kekuatan. Dan setiap Majelis Jemaat Presbiter Tuhan, tolong berkati apapun yang mereka kerjakan biar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Komisi yang ada, para pelayan Pelkat, dan siapapun Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di GPIB Shalom. Kami percaya Tuhan mau berkati dan biarkanlah GPIB Shalom bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami tahu begitu banyak pergumulan yang dihadapi untuk Indonesia, tapi kami yakin dan percaya di setiap orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan untuk memimpin, Tuhan mau berkati. Agar sungguh Tuhan, mulai dari Presiden, para Menteri, dan semua para pemimpin yang ada di pusat maupun sampai di pelosok, Tuhan tolong berkati, agar sungguh itu bisa menjadi berkat bagi banyak rakyat Indonesia setiap apa yang mereka kerjakan sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan. Indonesia kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk PT. Engkau tahu Tuhan di setiap pergumulan yang ada, di setiap program, rencana apapun yang sudah direncanakan, Tuhan tolong berkati. Agar setiap pakalayan, pengurus semuanya bisa bersama-sama memberikan terbaik apa yang kami bisa untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Masih banyak mungkin yang kami ingin doakan, tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus tahu persis apa yang kami ingin doakan, apa yang menjadi kebutuhan kami, dan apa yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan akan jawab semua itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus dengar. Dan ketika kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, itu semua karena berkat-Mu. Dan dengan berkat-Mu juga kami akan pulang, kami akan menjalani aktivitas kami setelah selesai beribadah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus akan menyertai kita semua, kakak layan dan adik layan, untuk menjalani hari-hari berikutnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai, silakan bersatu teduh. Saat teduh selesai. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dan jangan lupa yang belum vaksin, ayo kita vaksin agar bisa kembali beribadah di gereja. Semoga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik dimanapun ya. Jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa beli bakpia Tugu. Bakpia Tugunya beli di Biati. Teman-teman dan kakak-kakak, selamat hari Minggu. Pastinya Tuhan Yesus selalu memberkati. Happy Sunday. Sunday.